Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah ya, Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf ini mengganggu waktunya. Saya kebetulan dalam proses pendidikan guru penggerak yang hari ini sudah tiba pada modul 3.1 ya, dengan kegiatan observasi pembelajaran. Observasi pembelajaran dimaksudkan adalah mengobservasi rekan sejawat membantu perkara hari ini dan memenuhi kesediaan Bapak untuk saya observasi. Kegiatan observasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama observasi sebelum proses pembelajaran, yang kedua pada saat proses, yang ketiga setelah proses. Pada saat ini kita tiba pada kegiatan pra observasi kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Baik, sudah boleh kita mulai Pak? ya siap. Baik, terima kasih. Yang pertama, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini Yang akan diajarkan di kelas nanti sebentar. Ya, terima kasih. Kebetulan saya ini sebagai guru PKN di SMP Negeri 1 Sari yang mengajar kelas 7 dengan 9. Dan juga saya ada jam setelah istirahat di jam 11.40 jam ke-6 masuk kelas 9. Kebetulan juga pada pertemuan yang keempat atau pertemuan yang terakhir untuk bab 4 semester 2. Jadi itu upaya pencegahan konflik dan bersifat sara. Nah, kebetulan yang saya ajar di sini adalah konflik suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan kemarin itu sudah saya ajarkan ke anak-anak bagaimana mereka memahami pengertian suku itu, kemudian perbedaan agama, kemudian ras, dan antar golongan. Kemarin itu sudah saya jelaskan sedetail mungkin sehingga mereka sudah mampu memahami dan memilah-milah bagaimana itu ciri-ciri fisik setiap ras yang berada di Indonesia secara umum, seperti itu. Jadi sebentar sudah masuk pada pertemuan terakhir upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Jadi intinya adalah bahwa agar murid memahami upaya pencegahan konflik ya. Yang kedua memahami pengertian suku, agama, sara, dan ciri-cirinya. Oke, terima kasih, ini luar biasa. Selanjutnya, kira-kira area perumahan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran itu kira-kira apa? Yang jelas, setiap kita mengajar itu punya tujuan yang harus kita capai, ya. Tujuan yang harus kita capai ketika mengadakan proses pembelajaran tentunya adalah siswa itu supaya mampu memahami pelajaran yang kita ajarkan. Itu tujuan utamanya. Betul. Sehingga guru itu harus mampu melihat kondisi siswa yang aktif dengan yang tidak aktif. Itu yang perlu dipelajari oleh seorang guru, sehingga mereka terlibat aktif seluruhnya dan mereka mampu memahami apa yang kita ajarkan pada saat itu. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa seorang guru berperan membuat murid agar terlibat aktif dalam proses. Benar. Dengan terlibat aktif maka mereka sebagai bagian dari indikasi bahwa mereka memahami proses. Insya Allah. Terlibat aktif. Terlibat aktif siswa. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Kira-kira untuk mencapai tujuan tadi itu apa strategi yang dipersiapkan? Strategi yang dipersiapkan tentunya yang pertama adalah model pembelajaran yang harusnya bisa memotivasi belajar siswa. Jangan selalu menonton ceramah, karena itu kan kemarin selalu saya bedakan antara ceramah dengan inovasi-inovasi pembelajaran lainnya yang bisa membuat siswa semangat untuk belajarnya. Tentunya kita harus misalnya dengan cara diskusi, kemudian tidak harus menonton juga di dalam kelas. Sewaktu-waktu kita bisa panggil keluar juga gak apa-apa. Artinya mengamati secara langsung keadaan yang mereka pelajari. Tidak harus, atau boleh kita menampilkan media pembelajaran berupa LCD. Bahkan itu bisa membuat mereka semangat, terbuka mata mereka, pikiran mereka, supaya mereka mampu memahami lebih cepat daya pikir mereka untuk pembelajaran begitu.
artinya model pembelajaran yang berpihak pada murid, Iya. yang mampu memotivasi mereka untuk aktif belajar. Iya, benar. Oke, saya pikir luar biasa ini. Mudah-mudahan insya Allah prosesnya saya doakan lancar. Nanti setelah ini kita akan ketemu lagi di dalam kelas. Ya. Jadi ini cukup saya pikir wawancaranya untuk observasi. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sebentar di pembelajaran insya Allah lancar, aman, anak-anak semuanya tentu gembira dalam kegiatan pembelajaran. Demikian, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Pagi, Om Swastiastu. Sebelum belajar ya, sebagaimana biasa, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar saya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oke, saya berdoa saya akan mengecek kehadiran kalian. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas yang tidak hadir hari ini siapa? 5 Pak. Ya, 5. Siapa ini? Adrian, Alfa juga, Betul Bijana, Betul Pidana, izin. oh izin, siapa lagi? Amel, Kita belajar PPKN ya, melanjutkan materi yang bab 4 mengenai keberagaman sara ya, keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal. Oke, saya ingin bertanya kembali kepada kalian. Masih ingat materi-materi yang sudah saya ajarkan kemarin, yakni mengenai suku ya. Pertama itu suku ya. Kemarin sudah saya ajarkan mengenai suku. Siapa yang masih ingat itu suku? Pengertian suku itu apa? Ya, jadi dari Jawa, Bali, Minahasa, Gorontalo. Itu suku ya. Siapa yang masih ingat pengertian suku? Suku adalah sekelompok manusia yang memiliki kepercayaan ya sendiri ya, yang memiliki kepercayaan adat sendiri. Itu adalah yang dimaksud dengan. Kemudian yang berikut pengertian agama. Agama adalah punya agama. Berapa agama di Indonesia? 6. Pertama agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, apalagi Konghucu, Katolik. Agama adalah, coba si Desika, pengertian agama Desika apa? Belum Desika saja ya? Semua punya agama kan? Semua punya agama? Kemarin sudah dijelaskan. Agama adalah seperangkat aturan yang sumbernya dari wahyu Tuhan, dibuat dalam kitab-kitab agama. Antar konfliknya itu karena Palestina dengan Israel. Pendukung Islam ini ya, pendukung Israel. Oke. Yang Islam ini membunuh ketua suku bangsa Minahasa. Ya. Jadi terjadi konflik. Oke. Bentar ya. Oke, barangkali ada yang bisa memberikan. Makanya selalu jaga silaturahmi ya, toleransi itu yang utama. Toleransi antar suku, toleransi antar agama, supaya ya daerah kita terjaga kedamaiannya, ketentramannya, dan selalu kondusif dan aman ya. Jadi kalau ada teman kita yang berbeda suku ya, berbeda agama dengan kita, jangan kita terlalu fanatik ya, sifatnya sukuisme ya. Sukuisme itu artinya merasa diri sukunya itu yang paling bagus, yang paling baik dibanding dengan suku-suku yang lain. Oke, sekarang ya kita langsung pada halaman 114. Kalian kemarin sudah menulis ya akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Oke. Kerugian harta benda dan korban manusia, itu pasti. Kemudian yang berikut, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada ya, perubahan kepribadian dan lain sebagainya. Oke, sekarang kalian mengerjakan tugas kelompok ya. Tugas kelompok nanti sebentar akan kita diskusikan ya. Kita akan membagi yang mempresentasikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Pas-pas 5 kelompok ya. Yang untuk kelompok ini ya,
akan saya tentukan temanya, ya, judulnya. Kalau yang kelompok nomor 1, peristiwa konflik agama, ya, peristiwa konflik agama, ya. Akibat yang ditimbulkan itu kalian harus mencari lebih dari 3. Di sini kan 4 jumlahnya, ya. Jadi masing-masing mencari solusi, ya, mencari penyebab akibat yang ditimbulkan oleh keberagaman agama. Terus yang ini keberagaman suku, ya. Jadi jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jawaban, ya. Akibat yang ditimbulkan oleh keberagaman suku. Kalau ini, ya, akibat yang ditimbulkan oleh keberagaman ras. Ras itu, nak, ya, ras itu adalah identik dengan ciri-ciri fisik, ya. Kulit hitam, rambut keriting, ya, bentuk badan, postur tubuh yang tinggi dan pendek, itu yang dinamakan dengan ras, ya. Paham, ya? Akibat yang ditimbulkan oleh keberagaman ras, masing-masing mencari jawaban. 6, ya. Itu yang nomor 3. Ini yang keempat. Yang keempat cuma 3 orang, jadi jawabannya 3 juga. Antar golongan, ya. Akibat yang ditimbulkan oleh perbedaan antar Saya dari kelompok 3. Kelompok 2 akan membacakan pendapat saya tentang konflik antar suku. Pendapat saya dari antar konflik antar suku itu bisa jawabannya dapat merenggut nyawa seseorang. dapat merenggut Saling mengajak dan berakhir dengan perkelahian. Keren. berakhir dengan perkelahian. Konflik antar ras. Oke, kelompok lain ada jawaban? Yang kedua, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial. Ya, oke. Kurangnya rasa solidaritas. Berkurangnya rasa. Ibadah menuju ke tempat ibadah masing-masing. Selalu setiap hari diperingatkan untuk kalian. Kita yang beragama ini punya agama semua? Punya agama, punya keyakinan. Agama itu adalah perintah yang sumbernya dari wahyu Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Pelajaran pada hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi kita sudah membahas akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebenarnya, ya, suasana diskusi itu tidak hidup, ya, karena kemungkinan ada yang tidak terlalu perhatikan dengan materi-materi. Dan itu sebenarnya sudah saya jelaskan kemarin. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Hanya beberapa orang yang memang terlibat aktif, ya. Jadi terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita keluar, ya, sebagaimana biasa, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing sebagai pelajar. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik kelas sudah belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sehat Pak. Insyaallah. Ini namanya Pak Isman SPD, guru PKN. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan kemarin. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan refleksi agar hal-hal yang positif dalam kegiatan pembelajaran bisa terungkap, supaya praktek baik ini bisa menjadi bekal juga buat pribadi saya dan bisa akan tularkan juga kepada teman-teman yang lain. Jadi bukan berarti bahwa kita mengungkap sisi-sisi kelemahan, bukan begitu. Jadi itu tujuannya. Oke, baik, saya mulai kegiatan coachingnya. Kira-kira sesuai dengan pembelajaran yang kemarin, apa tujuan yang hendak dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukan kemarin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuannya
tidak dicapai dalam proses pembelajaran kemarin, tentu yang pertama adalah tujuan yang tidak dicapai. Tentu yang pertama itu adalah kita harus membuat suasana kelas yang kondusif. Kemudian yang kedua adalah keaktifan siswa di dalam kelas. Jadi kesiapan guru tentunya yang pertama itu adalah harus menyiapkan media pembelajaran yang memang benar-benar bisa membangkitkan motivasi belajar siswa, yang tidak hanya menuntut pada satu model pembelajaran saja, misalnya hanya melakukan pada diskusi, presentasi. Misalnya kalau mereka sudah bosan dengan satu model pembelajaran, kita harus bisa mencari model pembelajaran yang lain yang kemungkinan itu bisa meningkatkan tingkat atau minat belajar siswa di dalam kelas. Kemudian yang berikut adalah dari sisi emosional guru itu sendiri ketika mengajar di dalam kelas, apabila ada hal-hal yang mungkin membebani perasaan ketika ada beban-beban dari luar jangan terbawa ke dalam kelas. Misalnya ada masalah pribadi, jelas ada seorang guru membawa masalah pribadi ke dalam ruangan kelas, jelas itu akan membawa berdampak pada suasana proses pembelajaran pada saat itu, sehingga guru itu harus benar-benar membawa perasaan dalam keadaan senang, sehingga siswa di dalam kelas juga ikut senang dalam menerima pembelajaran pada saat itu. Jadi yang pada intinya adalah kesiapan guru itu sendiri, kemudian guru jangan membawa beban emosi atau masalah-masalah pribadi ke dalam ruangan kelas. Kemudian kesiapan guru dalam mencari model-model pembelajaran yang pada salah satu model pembelajaran saja yang bisa membuat siswa itu bosan atau malas. Kita harus bisa berinovasi, mencari model-model pembelajaran yang terbaru bisa memberikan motivasi belajar siswa. Terima kasih. Intinya bahwa ingin agar suasana kelas itu berjalan tenang, nyaman, siswa nyaman belajar. Baik, dari proses yang dilakukan, kegiatan pembelajaran, kira-kira ada titik-titik mana yang dikembangkan? Misalkan dia ini, dalam kegiatan pembelajaran ini, dalam kegiatan ini ingin mengembangkan siswa bagaimana kira-kira? Apakah yang direncanakan untuk itu? Tentunya dalam proses kegiatan inti kita kan langsung masuk pada inti materi yang kita bahas pada saat itu. Kita harus bisa menilai dan membedakan tingkat pemahaman siswa. Jangan kita hanya terfokus pada siswa yang selalu aktif dalam kelas. Kita juga harus melakukan pendekatan emosional kepada siswa-siswa yang lain yang mungkin tingkat pengetahuannya agak di bawah. Jadi guru juga harus lihai dan teliti terhadap tingkat kemampuan siswa itu ya. Jadi kita harus melakukan pembelajaran yang bentuknya diferensiasi. Artinya pembelajaran yang lebih berpusat pada tingkat pemahaman siswa itu. Karena tingkat